Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Iksan dengan NIM F1D1240448. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengembangan karakter. Lanjut saja. Apa itu paragraf? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang memuat ide pokok yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas untuk memperkuat ide tersebut. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa paragraf memiliki gagasan utama atau ide pokok yang dikembangkan melalui kalimat-kalimat pendukung. Kalimat pokok dalam paragraf berfungsi sebagai inti pembahasan atau topik utama yang menjadi fokus paragraf. Sementara itu, kalimat penjelas berperan untuk memberikan keterangan, rincian, atau pendukung terhadap kalimat pokok sehingga ide utama dapat dipahami dengan lebih jelas dan terperinci. Lanjut, karakteristik dari paragraf. Ada beberapa karakteristik dari paragraf, yaitu setiap paragraf mengandung makna, pesan, pemikiran, atau ide pokok yang berkaitan dengan gagasan utama dari keseluruhan tulisan. Paragraf umumnya terdiri atas beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan ekspresi pemikiran. Paragraf tersebut tersusun secara padat dan koherensi, sehingga mencerminkan hubungan logis dan sistematis antara kalimat di dalamnya. Lalu selanjutnya jenis-jenis paragraf dan contohnya. Yang pertama, paragraf narasi, berisi serangkaian peristiwa yang disusun oleh berdasarkan urutan waktu terjadinya. Contohnya, pada pagi yang cerah, Ani bangun lebih awal dan segera mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Sepeda kesayangannya sudah disiapkan sejak malam, sehingga ia bisa berangkat tanpa terburu-buru. Yang kedua, paragraf persuasi. Jenis paragraf ini bertujuan membujuk pembaca agar melakukan tindakan tertentu. Contohnya, membaca buku setiap hari dapat meningkatkan wawasan dan daya imajinasi. Lalu yang ketiga ada paragraf eksposisi, yaitu menjelaskan suatu permasalahan atau informasi secara rinci kepada pembaca, sehingga pembaca dapat memahaminya dengan jelas. Contohnya, proses fotosintesis adalah mekanisme di mana tumbuhan hijau mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Proses ini berlangsung di kloroplas, menggunakan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Lalu yang keempat ada paragraf deskripsi, yaitu memberikan gambaran rinci tentang suatu objek sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan pengalaman yang sama seperti yang dialami penulis. Contohnya, pantai itu terlihat sangat indah dengan pasir putih yang membentang luas. Ombak kecil bergulung perlahan, menciptakan suara yang menenangkan. Langit biru tanpa awan menambah kesan damai di tempat itu. Lalu yang kelima ada paragraf argumentasi, yaitu memuat alasan atau argumen yang kuat untuk mendukung atau menentang suatu pendapat. Contohnya, penggunaan energi terbarukan harus segera dioptimalkan. Data menunjukkan bahwa sumber energi fosil akan habis dalam waktu kurang dari 50 tahun. Lalu selanjutnya lagi pengembangan paragraf. Dasar pengembangan paragraf dapat terjadi karena adanya hubungan alamiah dan hubungan logis. Hubungan alamiah didasarkan pada kejadian nyata, sedangkan hubungan logis didasarkan pada tanggapan penulis atau relasi dari perincian-perincian itu. Yang pertama, analogi, yaitu perbandingan sistematis dari dua hal yang berbeda, tetapi dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal tersebut. Contohnya sekedar ilustrasi. Yang kedua, sebab akibat. Sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat bertindak sebagai perincian pengembangannya, tetapi dapat juga terbalik. Yang ketiga, klasifikasi, yaitu proses mengelompokkan barang-barang yang dianggap memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Lalu yang keempat, definisi, yaitu usaha pengarang untuk memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Lalu materi yang berikutnya, kohesi dan koherensi paragraf. Kohesi atau kesatuan adalah hubungan atau pokok pikir antar kalimat dalam suatu paragraf yang ditunjukkan melalui penggunaan konjungsi, repetisi, atau sinonim. Koherensi atau kepaduan adalah kelancaran hubungan dan urutan antar ide dalam paragraf. Paragraf yang kohesif dan koheren akan lebih mudah dipahami pembaca. Sekian, terima kasih video dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.